Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film laga aksi Tiongkok yang berjudul Special Identity. Film ini dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh Clarence Fogg dan dibintangi oleh beberapa aktor ternama, di antaranya Donnie Yen, Jing Tian, Andy On, Colin Chu, dan beberapa aktor ternama lainnya. Special Identity adalah sebuah film yang mengisahkan seorang anggota kepolisian yang bernama Dragon yang diperankan oleh Donnie Yen yang menyamar untuk masuk ke dalam geng mafia yang paling ditakuti di Hong Kong. Di sana, Dragon menyamar menjadi seorang anggota gangster bernama Zilong. Karena terlalu lama menyamar menjadi gangster, Dragon pun meminta kepada atasannya untuk menariknya dari penyamaran tersebut. Namun sebelum ia menjadi anggota polisi yang biasa, sang atasan meminta kepada Dragon untuk terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimanakah kisah seru lainnya? Mari sama-sama kita simak video ini sampai selesai. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Zilong yang sedang bermain mahjong dengan para ketua geng lain karena beberapa anak buahnya telah membuat kerusuhan di wilayah mereka. Di sana mereka berjanji jika Zilong berhasil menang, mereka akan membebaskan anak buah Zilong. Namun jika Zilong kalah, maka anak buahnya harus menelan ubin mahjong tersebut. Zilong, ถ้ามึงกินไม่ออกมึงอย่าโกหก Tiga ketua geng itu bekerja sama agar bisa mengalahkan Zilong. Di sana mereka semua terlihat begitu meremehkan Zilong dan terus menghina dirinya. Namun ketika mereka merasa sudah menang, di luar dugaan, Zilong yang dari tadi terlihat kebingungan ternyata malah berhasil memenangkan permainan tersebut. Mereka semua pun kaget melihat hal itu. Kemudian Zilong meminta agar anak buahnya segera dibebaskan. Namun saat mereka semua akan pergi dari sana, ternyata para gangster itu tidak membiarkan Zilong untuk pergi. Terlihat salah satu ketua pun melakukan persembahan kepada leluhurnya. Ternyata di sana Zilong diminta untuk menghadapi salah satu dari ketua gangster tersebut. Perkelahian 1 lawan 1 terjadi di sana. Pertarungan berlangsung dengan sangat sengit. Mereka berdua beradu pukulan. Dengan tenang, Zilong terus menghadapi lawannya tersebut. Pertarungan masih terus berlanjut. Namun sekarang, Zilong terlihat mampu membuat lawannya menjadi kewalahan. Setelah beberapa saat bertarung, Zilong pun berhasil memberikan sebuah tendangan telak di wajah lawannya tersebut. Kemudian Zilong mencekik lawannya dan membuat lawannya itu menjadi tidak berdaya. Dan Zilong pun memenangkan pertarungan tersebut. Namun karena mereka melihat salah satu ketuanya dikalahkan, semua anggota geng pun langsung berniat untuk menghabisi Zilong. Karena jumlah mereka yang sangat banyak, Zilong pun memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Akhirnya Zilong pun berhasil melarikan diri dari sana. Di saat Zilong berhasil melarikan diri, ia menemukan rekan gengnya dalam keadaan terkapar di sebuah gang. Tak lama setelah itu, seorang polisi yang merupakan teman Zilong meminta kepadanya untuk segera pergi dari sana. Zilong pun langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut. Malam itu di sebuah lorong di bawah tanah, Zilong dihampiri oleh teman polisinya tadi. Setelah temannya datang ke sana, Zilong pun langsung marah kepadanya karena temannya itu datang terlambat ke tempat para gangster tadi hingga membuat dirinya harus bertarung. Di sana Zilong mengatakan bahwa sebenarnya yang ia selamatkan tadi adalah anggota geng saudaranya.
Tetapi polisi itu mengingatkan kepada Zilong untuk tidak melupakan dirinya yang sebenarnya adalah seorang polisi, bukan seorang gangster. Setelah mendengar perkataan temannya tersebut, Zilong pun tiba-tiba teringat masa lalunya. Dan di sana ia khawatir dengan ibunya yang tinggal bersama dengan saudaranya yang bernama Xiong yang merupakan seorang gangster. Sebenarnya Zilong tidak pernah mengatakan kepada siapapun kalau dirinya adalah seorang polisi, termasuk kepada ibunya sendiri. Keesokan harinya di sebuah hutan terlihat seorang pemuda yang bernama Sunny dan Terry sedang menunggu seseorang di dalam mobilnya. Sunny adalah salah satu ketua gangster yang sedang menunggu ketua gangster yang lain. Ketika Kun datang ke sana, Terry langsung menghampirinya dan memberikan sebuah koper untuk melakukan sebuah transaksi. Namun ternyata Sunny telah membohongi Kun dengan menaruh koran di dalam koper tersebut. Karena hal itu, anak buah Kun langsung menghajar Terry dengan sangat brutal. Di saat Terry sedang dihajar oleh anak buah Kun, tiba-tiba Sunny keluar dari dalam mobilnya dan membawa sebuah skop untuk menghajar Kun dan juga bawahannya. Perkelahian pun terjadi di sana. Sunny terlihat tidak kesulitan untuk melumpuhkan semua anak buah Kun. Awalnya Kun terlihat berani untuk menghadapi Sunny. Namun ternyata Kun bukanlah tandingan Sunny dan Sunny pun mampu melumpuhkannya dengan cepat. Karena merasa ia tidak mampu menghadapi Sunny, Kun pun meminta kepadanya untuk mengampuni dirinya. Tetapi Sunny tidak memperdulikan omongan Kun dan ia pun berencana untuk membunuh Kun. Kemudian Sunny mengubur jasad Kun serta jasad anak buahnya yang mati di hutan tersebut. Malam harinya Zilong terlihat datang menghampiri seseorang yang bernama Xiong. Sesampainya di sana, di saat Zilong tengah berbincang, ia pun terkejut karena melihat ibunya yang juga berada di sana. Ternyata di sana sang ibu sedang dicukur oleh Xiong dan Xiong terlihat sedang berusaha untuk mengancam Zilong. Karena Xiong adalah seorang ketua gangster, Zilong pun tidak bisa melakukan apa-apa. Di situ Xiong dan Zilong sempat berdebat karena menurutnya Zilong terlalu sering membuat masalah. Di sana Zilong mengatakan kalau selama ini ia terus setia kepada kelompok ini dan tidak pernah mengecewakan Xiong sedikit pun. Mereka pun terus berdebat satu sama lain. Namun ketika Xiong menyuruh mereka untuk berhenti bicara, Zilong pun langsung duduk terdiam di samping ibunya. Setelah selesai mencukur rambut ibunya, Xiong pun mengatakan kepada Zilong kalau ia sedang bercanda. Lalu ia pun mengajak Zilong untuk minum teh bersama besok pagi. Keesokan paginya, Zilong pun datang menemui Xiong di sebuah kedai makan. Sambil menikmati makanannya, Xiong mengatakan kepada Zilong kalau ia bertemu dengan seorang yang bernama Sunny di Amerika. Lalu ia pun memintanya untuk bekerja sama dengan Kun. Tetapi sampai saat ini, ia tidak mendapatkan kabar dari Kun. Tetapi barang Xiong sudah diberikan. Kemudian Xiong pun meminta kepada Zilong untuk menyelidikinya. Zilong kemudian teringat di mana dulu ia bertemu dengan Sunny yang sedang dikeroyok oleh para gangster. Di sana Zilong terlihat meminta kepada para gangster tersebut untuk berhenti memukuli Sunny. Setelah semuanya selesai, Sunny yang babak belur kemudian diobati oleh Zilong. Tak terasa hari pun berlalu. Di tempat biasa, Zilong bertemu kembali dengan rekan polisinya. Di sana ia mengatakan kepada temannya kalau dirinya ingin berhenti menjadi polisi karena ia sadar Xiong mulai curiga dengan dirinya. Polisi itu tentu saja mencegah Zilong untuk keluar. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Namun kemudian polisi itu pun menawarkan perjanjian kepada Zilong kalau ia akan membantu mengurus aplikasi pengangkatan Zilong menjadi polisi. Tetapi Zilong harus terlebih dahulu menyelesaikan kasus pembunuhan yang telah menimpa Kun. Ia akan bekerja sama dengan polisi yang bernama Jifang untuk menyelidiki orang yang bernama San. Mendengar tawaran tersebut, Zilong pun setuju untuk melakukannya. Temannya tersebut pun langsung pergi meninggalkan Zilong. Pagi harinya, Zilong pergi ke Shanghai untuk bertemu dengan Jifang. Di perjalanannya, Zilong tidak sengaja bertemu dengan polisi yang akan ia datangi. Zilong dengan sengaja menabrak mobil Jifang hingga membuatnya marah. Jifang di sini sebenarnya belum tahu siapa Zilong sebenarnya.
Zilong pun berusaha untuk sedikit menggoda kecantikan Jifang. Namun di saat Zilong sedang berbicara kepadanya, tiba-tiba sebuah mobil di belakang terus mengklaksoni mereka. Zilong pun menghampiri mobil tersebut dan ia pun mencoba untuk menakut-nakuti pengendara tersebut. Namun sepertinya Jifang telah menyadari siapa Zilong sebenarnya. Kemudian ia pun menyuruh Zilong untuk masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Jifang menyuruh Zilong untuk melihat daftar tersangka yang ada di dalam tabletnya. Namun ternyata Zilong malah melihat foto-foto pribadi milik Jifang. Dan hal itu pun membuat Jifang sedikit marah kepada Zilong. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka pun sampai di sebuah apartemen yang nantinya akan digunakan oleh mereka sebagai kantor sementara. Tak lama kemudian, atasan dari Jifang pun datang ke sana dan ia pun langsung menemui Zilong. Di sana, ia memberikan data tentang Sunny yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan dan pemerasan kepada Zilong. Atasannya itu menanyakan apa rencana yang akan dilakukan oleh Zilong. Dengan santainya, Zilong mengatakan kalau ia akan memancing keluar Sunny dan mengajaknya makan malam. Mendengar rencana tersebut, tentu saja Jifang menganggap kalau ini terlalu kekanak-kanakan dan tidak serius. Tetapi Zilong mengatakan kalau itu adalah rencana yang biasanya ia pakai. Atasan Jifang pun terlihat sedikit meragukan rencana yang akan dilakukan oleh Zilong. Melihat mereka meragukannya, Zilong pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Malam harinya, Zilong terlihat pergi ke sebuah restoran untuk bertemu dengan Sunny. Zilong pun memasuki restoran tersebut, sedangkan Jifang mengawasi dari dalam sebuah mobil. Tak lama setelah itu, tiba-tiba datang gerombolan orang yang tidak dikenal. Zilong meminta kepada mereka untuk pindah dari tempat duduknya, karena tempat duduk itu sudah dipesan oleh dirinya. Karena mereka tidak mau pergi dari sana, Zilong pun memilih untuk mengalah, dan ia pun akan pindah dari sana. Tetapi Sunny kemudian datang, dan ternyata orang-orang itu adalah rekan bisnis Sunny yang bernama Cheng. Mereka pun kemudian berkenalan. Dan di situ, Sunny dan Zilong sempat berkelahi. Tetapi itu hanyalah sekedar hiburan belaka untuk adu kekuatan karena mereka sudah lama tidak bertemu. Setelah selesai melakukan hal itu, mereka berdua pun kembali duduk ke meja tersebut. Lalu ketika mereka akan menikmati makanan, Sunny mengatakan kalau Zilong dikirim oleh Xiong, ia akan menjawab semua pertanyaan Zilong. Tanpa basa-basi, Zilong pun langsung bertanya, apakah Sunny telah mengambil barang milik Zilong? Mendengar pertanyaan tersebut, Sunny pun seketika menjadi marah kepada Zilong. Karena merasa Sunny sedang emosi, Zilong pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Tetapi sebelum pergi, Sunny meminta kepada Zilong untuk menikmati secangkir minuman yang ia tuangkan. Melihat Zilong yang tidak mau menerima minuman itu, salah satu teman Sunny pun menuangkan 2 botol minuman yang dicampur ke dalam kuah panas. Melihat hal itu, Zilong pun dengan santai mengambil kuah tersebut dan ia pun langsung meminumnya. Setelah minum kuah tersebut, Zilong pun pergi meninggalkan mereka. Namun tiba-tiba ada sebuah tembakan yang datang dari luar jendela. Mendengar telah terjadi keributan, Jifang keluar dari dalam mobil dan ia melihat ada seseorang di atas gedung yang sangat mencurigakan. Lalu Sunny menuduh Zilong yang telah melakukan semua ini. Perkelahian pun terjadi di sana. Zilong harus bertarung dengan puluhan bawahan Sunny untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Sementara itu, Jifang terlihat berusaha mengejar penembak misterius tadi. Sedangkan Zilong terus berhadapan dengan rombongan anak buah Sunny. Meskipun ia hanya seorang diri, Zilong terlihat mampu melumpuhkan mereka satu persatu. Kemudian Zilong pun memutuskan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Dan aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi di sana. Sementara itu, Jifang terjebak dalam kemacetan saat akan mengejar pelaku penembakan tadi. Sambil berusaha kabur dari sana, Zilong terlihat berusaha untuk menghubungi seseorang. Namun tiba-tiba anak buah Sunny telah berada di depannya dan pertarungan pun kembali terjadi. Meskipun kali ini mereka menggunakan senjata, Zilong masih mampu untuk menghadapi mereka semua. Satu persatu dari mereka berhasil Zilong lumpuhkan.
Kemudian Zilong pun melompat keluar dari sebuah jendela. Zilong langsung membawa salah satu mobil untuk melarikan diri dari sana. Tetapi anak buah Sunny terus berdatangan dan menabrakkan mobil mereka ke arah mobil yang Zilong kendarai. Karena hal tersebut, Zilong pun sempat terkepung. Meskipun jumlah mereka sangat banyak, Zilong tidak terlihat gentar dan ia berusaha mengambil sesuatu untuk dijadikan senjata. Kemudian Sunny pun berada di sana dan ia menanyakan kepada Zilong apakah Xiong mengirimnya untuk membunuh dirinya. Namun tiba-tiba di saat mereka sedang berdebat, Jifang pun datang ke sana dan ia pun berusaha membantu Zilong dengan menghajar beberapa anak buah Sunny. Zilong hanya bisa terdiam melihat seorang wanita mampu berkelahi dengan seorang laki-laki. Tak lama kemudian, seorang anggota polisi datang ke sana dan menyuruh para gangster untuk menyerahkan diri. Singkat cerita, Zilong pun telah berada di apartemen kantor mereka. Di sana, ia menanyakan di mana mereka berada saat ia sedang menghadapi gangster tadi. Terjadi adu mulut antara Jifang dan Zilong di sana. Hal itu terjadi karena Zilong berpikir bahwa mereka telah merusak rencananya dengan menembak salah satu anggota gangster. Jifang pun menjelaskan kalau yang menembak bukanlah dari pihak kepolisian. Suasana di sana pun semakin memanas karena mereka tidak ada yang mau mengalah. Kemudian, untuk menenangkan pikirannya, Zilong pun memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara itu, orang yang tadi melakukan penembakan sedang berada di suatu tempat dan ia melakukan hal itu karena ia memiliki rencana balas dendam terhadap Sunny. Keesokan harinya, di atas sebuah gedung, Zilong terlihat sedang bermain pistol angin. Tak lama kemudian, Jifang datang ke sana dan ia meminta maaf kepada Zilong. Sepertinya, di antara mereka berdua, kini sudah tidak ada lagi aura permusuhan. Bahkan Jifang memberikan saran kepada Zilong cara menembak yang benar dan tepat sasaran. Zilong lalu menantang Jifang untuk merebut pistol tersebut dari dirinya. Ternyata, dengan cepat Jifang bisa merebut pistol tersebut dari tangan Zilong. Sore harinya, Zilong menemui Xiong di sebuah kapal, dan Sunny ternyata juga ada di tempat tersebut. Xiong mengatakan kepada Sunny bahwa orang yang membunuh Cheng bukanlah Zilong, tetapi seseorang yang bernama Dao Feng. Lalu Xiong kini menyuruh Zilong untuk menyelidiki orang tersebut. Ia memberikan sebuah alamat di mana Dao Feng sekarang berada. Sin pun berpindah lagi ke pembunuh tersebut. Ternyata orang yang mengirim Dao Feng adalah Xiong sendiri. Karena hari kemarin telah gagal, Xiong mengatakan bahwa hari ini adalah kesempatan terakhir Dao Feng untuk bisa membunuh Sunny. Zilong yang sudah pulang ke apartemen langsung memberikan informasi yang ia dapatkan kepada Jingfang. Setelah mendengar hal itu, Jingfang dan pasukannya langsung bersiap untuk menyerbu Dao Feng. Dari lantai atas, Dao Feng menyadari kehadiran polisi karena orang-orang di wilayah itu berlarian. Kemudian ia pun bersiap dengan senapannya. Zilong saat itu memantau dari atas gedung sebelah. Ia menelpon Jingfang yang akan menggerbek sebuah kamar untuk memperingatkan kalau Dao Feng ini bukanlah orang biasa. Zilong berteriak, lalu Dao Feng menembak Zilong. Setelah mengetahui posisi Dao Feng, para polisi pun langsung bergegas ke atas. Tetapi Dao Feng langsung turun ke bawah menggunakan sebuah tali. Ia berhasil menembak beberapa anggota polisi dan ia pun jatuh ke sebuah gudang. Melihat hal itu, Jifang langsung melompat ke gudang untuk mengejar Dao Feng. Di sini sempat terjadi baku tembak, namun kemudian Zilong muncul, tetapi ia malah dijadikan sandera oleh Dao Feng. Dalam keadaan tercekik, Zilong meminta kepada Jifang untuk menembak. Karena melihat Zilong yang sekarat, Jifang pun langsung menembak Dao Feng tepat di kepalanya, yang membuatnya mati seketika. Keesokan harinya, Zilong bertemu dengan Sunny di sebuah lapangan basket. Di sana, Sunny menawarkan kepada Zilong sebuah jabatan kalau ia mau bekerja sama dengannya. Lalu, Sunny membawa Zilong ke sebuah ruangan.
Di sini para polisi sebenarnya sedang merekam pembicaraan antara Sunny dan juga Zilong. Kemudian Sunny pun menunjukkan barang yang ia curi dari Xiong, yaitu data tentang para jutawan yang bisa ia peras. Pekerjaan ini ia lakukan di balik layar dan hanya beberapa orang saja yang tahu, yaitu Terry dan juga Zilong. Tetapi jika suatu hari nanti Sunny menemukan ada yang aneh pada Zilong, maka seluruh keluarganya akan mati. Keesokan harinya, ia datang ke tempat Sunny untuk mengambil data milik Xiong. Namun saat ia sampai di tempat, ia menemukan sebuah video di mana salah satu gangster yang dulu ia tolong mengatakan kalau Zilong adalah seorang polisi. Karena kini identitasnya sudah bocor, Zilong langsung merasa khawatir. Di tempat lain, Sunny terus membunuh satu persatu orang yang berkhianat kepadanya. Malam itu, di saat Xiong sedang buang air kecil, ia dikejutkan dengan kedatangan Jingfang. Jingfang membeberkan semua rencana Xiong untuk membuat para gangster lain saling membunuh. Selain itu, Xiong juga mengatakan kalau ia tahu sebenarnya Zilong adalah anggota polisi. Jingfang kemudian langsung menghajarnya. Ketika mereka sedang bertarung, tiba-tiba anggota polisi yang lain datang untuk menangkap Xiong. Scene berpindah ke Sunny. Ia sedang mendatangi rumah ibunya Zilong dan ia menyiksa ibunya Zilong sampai babak belur dan tidak berdaya. Zilong yang tiba-tiba teringat akan ibunya langsung bergegas untuk segera pulang. Dan benar tentang firasat buruknya, ia menemukan ibunya sudah terkapar dengan luka yang cukup parah. Melihat hal tersebut, Zilong pun langsung menggendong ibunya untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah melihat ibunya disakiti, kini ia berencana untuk menangkap Sunny. Teman polisi dan juga Jingfang sempat mencoba untuk menghentikannya, namun keputusan Zilong sudahlah bulat. Di sebuah parkiran, Terry terlihat terburu-buru untuk kabur membawa uang milik Sunny. Namun sayangnya, pelarian itu diketahui oleh Sunny. Ketika Sunny hendak menghabisi Terry, tiba-tiba Zilong berusaha menangkapnya. Namun Sunny berhasil melarikan diri dari tempat tersebut menggunakan mobilnya. Jingfang yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Ia pun langsung mengejar Sunny dengan melompat ke sebuah bis, lalu melompat lagi ke mobil yang Sunny kendarai. Dalam pelarian itu, Sunny berusaha menjatuhkan Jingfang dengan menembaknya. Untungnya, Jingfang berhasil menghindar dan ia pun dapat masuk ke dalam mobil untuk menghajar Sunny. Zilong berhasil mengejar mobil mereka dan ia mencoba untuk menghentikannya dengan menabrakkan mobilnya. Ketika mereka bertarung di dalam mobil, Jingfang terlempar keluar. Namun beruntungnya, Zilong bisa menghindarinya. Saat mereka melewati sebuah jalan layang yang sedang dibangun, di situ sebenarnya Sunny berusaha mendorong mobil Zilong agar terjatuh dari jalan layang tersebut. Untungnya Zilong berhasil menghindar dan membuat mobil yang Sunny kendarai akhirnya terjatuh dari jalan layang tersebut. Mengira Sunny telah tewas, ternyata ia berhasil melarikan diri sebelum mobilnya terjatuh ke bawah. Tiba-tiba Sunny menyerang Zilong dari belakang. Kini Zilong dan Sunny pun kembali bertarung. Pertarungan mereka begitu seru. Mereka adalah lawan yang seimbang. Sunny menyerang Zilong dengan sangat hebat. Zilong adalah seorang petarung yang sangat ditakuti di kalangan gangster. Sunny tidak mudah untuk mengalahkan Zilong. Pertarungan dilanjutkan dengan jurus Jiu-Jitsu. Mereka saling bergulat untuk mengalahkan lawannya. Setelah cukup lama bertarung, Sunny mulai terdesak oleh serangan Zilong.
Tiba-tiba Sony mendapatkan sebuah tongkat besi dan ia menyerang Zilong dengan tongkat besi tersebut. Zilong mulai terdesak oleh serangannya. Ketika Sony menyerangnya kembali, Zilong menyerang Sony dengan teknik kuncian Jujitsu. Zilong berhasil menjatuhkan tongkat Sony dengan kuncian tersebut. Setelah itu, Sony pun dihajar habis-habisan oleh Zilong. Akhirnya, Sony pun dapat dikalahkan. Tak lama setelah itu, anggota polisi dan Jing Fang pun datang ke sana. Zilong lalu memborgol Sunny untuk dibawa ke penjara. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!